Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Baik teman-teman semua, tentunya tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita melainkan rasa syukur dan juga pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya berupa nikmat sehat dan juga nikmat iman. Maka di sini usi nafsi wa iyyakum bittaqullah. Saya mewasiatkan diri saya pribadi dan umumnya kepada teman-teman semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna Allah tabaraka wa taala yaqulu fi kitabihil karim. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Kitabnya yang sungguh luar biasa agung, di mana Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, di mana Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, yaitu kita, siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah dia ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dengan sebenar-benarnya ketakwaan, bukan hanya takwa pada di lisan ketika berkata, akan tapi benar bersumber dari hati, yaitu al-imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, dan itulah yang dimaksud dengan hakikat ketakwaan, yaitu melaksanakan seluruh perintah yang telah Allah perintahkan, hanya mengharapkan ridho dan pahala darinya, dan juga menjauhkan diri kita ini dari seluruh segala hal yang telah Allah larang. Tentunya karena mencari ridho dan pahala serta kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan hakikat takwa. Dan Allah tutup akhir dari ayat tersebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian itu mati melainkan dalam keadaan kita pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu muslimun, ya, yang maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu berserah diri, tunduk patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, yaitu ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala peribadahan. Maka menjadi pertanyaan, apa itu ibadah? Ya, ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah minal aqwal wal af'al az-zahirah wal batinah. Ini harus kita ketahui agar tidak salah kita dalam beribadah, di mana ibadah adalah segala nama yang mencakup atau meliputi hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa perkataan, perbuatan, baik itu yang nampak perkataan atau perbuatan tersebut maupun yang tidak nampak, yang ada di dalam batin kita. Nah, itu adalah ibadah. Maka ada kata-kata lima yuhibbuhullahu, ya, pada hal-hal yang Allah cintai maupun yardoh, yang Allah ridhoi. Nah, bagaimana cara mendapatkan, ya, kecintaan Allah melalui ibadah yang kita lakukan? Maka ibadah tersebut harus mengandung dua syarat atau mengandung dua unsur, yaitu al-ikhlasu wal mutaba'ah, ya. Ikhlas yaitu tasfiyatul qalbi min iradati ghairillah, yaitu memurnikan hati kita, ya, dari keinginan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Mukhlishina lahud-din, yaitu untuk mengikhlaskan, dalam keadaan mengikhlaskan, membersihkan, memurnikan, menjernihkan apa? Ad-dina. Dan oleh para mufasir ditafsirkan ad-dina, kata ad-dina yang ada pada ayat kelima surah Al-Bayyinah itu adalah ibadah, begitu. Maupun surah yang lainnya, bahwasanya tujuan hakikat diciptakannya kita, ya, yaitu makhluk dari golongan manusia maupun jin, di surah Az-Zariyat, ya kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Beribadahnya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, tentunya salawat serta salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, yaitu uswah hasanah kita, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala pada pagi hari ini, ya, fi hadzal sabah, kita akan mempelajari, menelaah kembali dan juga menganalisis bersama surah An-Nas, ya. Surah An-Nas. Ini adalah surah yang ke-114 atau surah yang letaknya terakhir, ya, dari urutan surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, kenapa saya dahulukan surah An-Nas daripada surah An-Naba? Ya, agar kita sama-sama bisa memahami, ya, surat ini, di mana surat ini menjadi surat yang kebanyakan saudara-saudara kita menghafalnya. Nah, kita akan bedah dari sisi lughah, baik dari sisi nahwu, yaitu i'rabnya, maupun dari sisi balaghah, keindahan bahasanya, maupun nanti dari sisi mufradat-mufradat yang, ya, kita rasa cukup gharib atau asing. Maka kita akan sertakan juga pemaknaan dari ulama lughah, yaitu Ibnu Faris dalam kitabnya Maqayisul Lughah, ya. Nanti ada kata al-waswas maupun kata, ya, al-khannas. Nah, baik. Surah An-Nas, ya. Kenapa surah ini dinamakan dengan nama surah An-Nas? Begitu, ya. Ini menjadi pembahasan kita pertama, ya. Mengapa surah ini dinamakan dengan surah An-Nas? Namanya An-Nas, ya. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala ayat pertama berbunyi kul a'udzu birabbin nasi, ya. Katakanlah kul. Nah, berarti begini apa? Menandakan Al-Qur'an bukanlah karya atau perkataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diawali dengan lafal kul, berarti ada orang ketiga yang memerintahkan. Siapa di sini? Itu Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Nanti kita akan bedah, ya. Kenapa di situ ada Rob dan disandarkan kepada manusia. Nah, ketahuilah bahwasanya kata An-Nas, ya, di dalam surah ini diulang sebanyak 5 kali, ya. Nah, pertama kata An-Nas ini diulang, ya, dalam surah ini, yaitu surah An-Nas itu sendiri, sebanyak 5 kali. Nanti kita akan telaah dan kita buktikan bersama-sama, ya. Dan memang benar terulang sebanyak 5 kali. Dan apa yang terulang di dalam satu surat maupun di dalam satu ayat, setiap kata yang terulang di dalam satu surat maupun satu ayat, ya, itu memberikan pemaknaan yang sungguh luar biasa dalam. Di antara pemaknaannya adalah taukid, untuk menegaskan, ya. Bisa juga untuk mengangkat derajat dan, ya, memberikan kesan bahwasanya kata yang diulang itu sungguh mulia di sisi Allah. Nah, ya. Dan surat ini, surat An-Nas ini turun, ya, bersamaan dengan surat sebelumnya, ya. Surat An-Nas turun bersamaan dengan surat sebelumnya. Baik, teman-teman semua. Kita coba interaktif, ya, agar dialog kita lebih komunikatif. Surat sebelumnya itu adalah surah apa? Surat sebelum surat An-Nas, ya. Nah, boleh, ya, di kolom komentar. Irfan boleh menjawab, silahkan. Surah Al Falaq. Nah, ya. Makanya ayat pertama pada surah Al-Falaq, ya, sama, ya, bunyinya. Kita disuruh meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepemilikannya itu berbeda, ya. Rabbil Falaq, pemilik waktu subuh. Nah, insya Allah 2 hari ke depan kita akan bahas surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, sama inti dari kedua surat ini, yaitu apa? Untuk meminta yang namanya perlindungan kepada siapa? Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kedua surat ini turun secara berbarengan dan dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Ya. Nah, menurut kebanyakan para ulama, sebagaimana yang kami dapati di dalam kitab Tafsir Al-Munir, ya, kebanyakan ulama ada yang berpendapat bahwa surat ini, yaitu surah An-Nas ini, ya termasuk surah Madaniyah. Ini ba'dul ulama yang berpendapat demikian. Tapi ala kulli hal, jumhur yang kita dapati bahwasanya surah ini turun secara berbarengan dengan surah Al-Falaq dan digolongkan atau dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Nah, ya. Dan Al-Qur'an diakhiri dengan dua surah yang disebut ya muawwidzatain, ya. Muawwidzatain. Muawwidzatain, ya. Diakhiri oleh dua surat muawwidzatain. Apa itu? Yang dimaksud dengan muawwidzatain yaitu dua surat yang bertujuan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya di dalamnya itu ada isti'anah gitu. Ya. Kandungan surat ini ya mengandung yang namanya isti'adah yang lebih khusus dari isti'anah, yaitu isti'adah, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Bisa kita lihat di situ. Qul a'udzu birabbin nas. Di ayat pertama ada kata an-nas. Baik, kita mulai hitung ya bahwasanya 5 kali terulang kata An-Nas di dalam surat An-Nas. Ya. Kemudian yang kedua, Malikin Nas. Ada kata An-Nas lagi 2 kali. Ilahin Nas. Ketiga kalinya, Min syarril waswasil khannas. Tidak ada. Kemudian, ayat yang keempat. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini yang keberapa berarti? Yang keempat. Kemudian di ayat terakhir, yaitu di ayat yang keenam, minal jinnati wan nas. Jadi berapa kata an-nas ini terulang? Betul, Bukan. lima kali. Baik. Nah. Kita mulai dari i'rab terlebih dahulu, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya. Kita masuk kepada analisis i'rab nahwu terlebih dahulu. Ada lafal qul, ya. Kita sebelum menafsirkan Al-Qur'an kita harus tahu dulu bentuk kata yang digunakan di dalam ayat ya Al-Qur'an itu sendiri agar kita tahu maknanya. Qul tersusun dari 2 huruf yang dimana lamnya itu sukun. Nah, itu adalah fi'il, teman-teman. Fi'il amr. Kata kerja perintah. Maka di situ disebutkan adalah fi'lu amrin. Nah, dan fi'il amr memiliki fa'il. Apa fa'ilnya? Wa fa'iluhu mustatir. Nah, mustatir itu artinya tersembunyi. Dan segala hal yang tersembunyi bukan berarti tidak ada. Tapi ada, hanya saja disembunyikan. Dan dia memiliki takdir. Takdir itu ya penjelasan. Yang mustatir itu apa? Maka di situ apa? Takdiruhu anta. Jadi yang disuruh khitabnya adalah engkau. Ya, anta. Dan ketika kata kerja ini sudah memiliki subjek, maka dia telah menjadi kalimat dalam bahasa Arab. Maka disebutlah jumlah di sini. Wa jumlatu a'udzu. Nah, kita harus tahu jumlah a'udzu di sini kedudukannya sebagai apa? Maqulul qaul, teman-teman semua, ya. Maqulul qaul. Apa yang disebut dengan maqulul qaul? Yaitu kalimat atau kata yang terletak setelah lafal qala, yaqulu atau qul. Bisa difahami sampai sini? Nah, baik. Kemudian ada a'udzu, ya. Ada a'udzu. Nah, ya. Ya. A'udzu. A'udzu itu apa? Fi'lun mudhari'un. A'udzu.
a'udzu. Kenapa dikatakan a'udzu ini fiil mudhari, teman-teman? Ya. Ada yang pernah belajar nahwu? Silakan berikan jawabannya. Kenapa a'udzu dikategorikan sebagai fiil mudhari di sini? Jadi fiil mudhari itu adalah kata kerja yang bermakna apa? Akan datang atau sedang dilakukan. Ya. Simpelnya apa? Karena dia diawali oleh huruf hamzah, begitu. Ya, karena dia diawali oleh huruf hamzah. Betul, karena di depannya terdapat huruf hamzah yang maknanya itu adalah domir ana. Gitu. Jadi di antara ciri fi'il mudhari itu kan diawali oleh salah satu dari 4 huruf mudharaah. Bisa hamzah, bisa nun, bisa ya, bisa ta, disingkat ana itu atau anita. Demikian. Kalau kita belajar ilmu nahwu, ya. Kemudian ciri yang kedua, dia di dhammah akhirnya. Itulah yang disebut dengan marfu. Karena yang namanya fi'il madi, kata kerja lampau, itu dia tidak di dhammah. Adapun nanti ketika di dhammah itu dengan syarat ketika dia bersambung dengan wawu, itu untuk fi'il madi. Baik, di sini kesimpulannya a'udzu adalah fi'il mudhari marfu'un. Marfu itu artinya yang dirofa. Dan dia juga memiliki fa'il. Fa'ilnya apa? Domir mustatir. Takdirnya apa? Ana. Ya, karena di depannya ada hamzah, itu maknanya ana. Maka terjemahnya apa? Aku berlindung. Gitu. Ada ya'uzu. Kata kerjanya itu. Ada ya'uzu. Ya-nya diganti hamzah. Karena memang subjeknya itu adalah saya. Baik. Birobbin nas. Birobbin nas. Nah, ada huruf bi, ada huruf rob, ada huruf an-nas. Ya. Nah, bi, ya. Bi di situ adalah huruf jar, ya. Dan rob di situ adalah isim yang terletak setelah huruf jar, maka disebutnya apa? Majrur, yaitu isim yang dijarkan. Majrurun, ya, majrurun bil ba'i, begitu. Nah, dan dia sebagai mudhof, teman-teman. Ya, sebagai mudhof. Mudhof itu adalah isim yang harus disandarkan kepada kata yang lain, begitu. Dan di antara ciri mudhof, dia tidak boleh ditanwin. Maka Robbi itu tidak ditanwin, ya, karena dia mudhof, begitu. Nah, kata yang setelahnya an-nasi, dia berkedudukan sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih adalah isim yang menerima sandaran, gitu ya. Dan dia boleh ditanwin, boleh juga tidak. Kenapa an-nas tidak ditanwin? Karena dia ma'rifat, karena ada alif lam kan sebelumnya. Namun hukum mudhof ilaih dia satu keadaan itu majrur. Nah, di sini salah satu tanda jernya adalah kasroh. Gitu ya. Nah, muta'alliqani. Muta'alliqani ini keduanya berkaitan, ya. Jadi begitu, yang namanya jar majrur dia memiliki ikatan entah kepada kata atau kalimat yang dibuang atau ada sebelumnya, dan di sini dia berkaitan terikat dengan apa? Kalimat sebelumnya, yaitu dengan kalimat a'udzu. Ya. Nah, Malikin Nas kita akan bahas i'rabnya pada slide berikutnya di ayat yang kedua. Nah, dan tafsir apa yang kita ya dapati di sini, ya, sebagaimana dalam kitab Zubdatut Tafsir, ya, dalam kitab Zubdatut Tafsir karya Syekh Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar, ya. Maknanya apa? Katakanlah aku memohon perlindungan dan juga penjagaan, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Rabbun Nas, huwa khaliquhum, dan dia adalah pencipta. Pencipta siapa? Mereka, merekanya kembali kepada An-Nas, pencipta manusia. Wa mudabbiru amrihim, dan Allah bukan hanya menciptakan manusia. Kalau Allah menciptakan manusia berarti segala perkara yang telah dilakukan, ya, maupun yang akan dilakukan, ya, yang telah maupun akan, segala hal yang melekat pada diri manusia itu pun juga telah Allah ciptakan, tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi di situ apa? Mudabbir, yaitu pengatur perkara manusia.
Nah, makanya dikatakan ayat kedua surah Al-Ikhlas apa? Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung. Karena memang segala perkara itu ada di bawah kendalinya. Begitu. Ya. Dan kalau Allah sang pengatur segala urusan mereka, maka Allah lah yang disebut dengan muslih ahwalihim, yaitu zat yang memperbaiki keadaan mereka. Nah, itu maknanya, makna dari ayat pertama surah An-Nas ini. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kita akan dapat kesimpulannya nanti, ya. Di mana Allah mengenalkan ya kata Rob, kata Malik, kata Ilah, gitu. Baik, kita masuk ke ayat kedua. Nah, Malikin Nas. Malikin Nas. Malik dia berkedudukan sebagai apa? Naat. Naat itu sifat, ya. Baik. Nah, di sini dikatakan dalam kitab I'rabul Quran, ya, penulis memberikan dua pilihan. Bisa dia menjadi naat, bisa juga menjadi badal. Badal itu adalah kata yang menggantikan kata sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Atau juga bisa atof. Nah, berarti ada tiga pilihan teman-teman semua. Ya, atof. Tapi atofnya apa? Atof bayan. Gitu. Nah, atof bayan. Dari apa? Dari kata rob. Begitu ya. Dari kata rob. Nah, kemudian an-nasi sama kedudukannya. Jelas dia menjadi mudhafun ilai kasrah. Kemudian ilahin nas sama ya. Sebagaimana i'rab dari Malik, bisa naat, bisa badal, bisa atof bayan dari kata rob atau dari kata Malik. Dan an-nasi pada ayat yang ketiga, ya, ini juga sama kedudukannya pada kata an-nas sebelumnya, yaitu mudhafun ilai. Dan apa tafsir dari ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga? Nah, di sini apa? Allah Subhanahu wa taala mengenalkan sifat-sifatnya yang sungguh luar biasa mulia, ya. Di antaranya apa? Ayat pertama Allah mengemukakan kata Rob, ya. Dan di mana kata Rob ini adalah kata yang pertama kali Allah kenalkan kepada makhluknya, ya. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebelum Allah mengenalkan nama Allah, Allah kenalkan terlebih dahulu kata Rob, gitu. Karena apa? Karena kata Rob ini memang sudah ada di dalam fitrah manusia ketika di dalam kandungan. Ada juga di dalam Al-Qur'an ayat tersebut mengatakan, ya, sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kullu mauludin, setiap yang dilahirkan itu apa? Yuladu alal fitrah. Dia dilahirkan di atas fitrah. Fitrah seorang manusia itu apa? Semuanya sama. Di atas tauhid, ya. Nah, begitu. Lalu apa yang menyebabkan seorang itu bisa menjadi Nasrani, bisa menjadi ya agama-agama bikinan manusia lainnya? Itu karena orang tuanya yang menyesatkannya. Ya, demikian. Ya. Baik. Ya. Kata Rob ini bermakna apa? Rububiyah, ya, kepemilikan. Ya, nanti sifatnya itu ada yang namanya tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Mendidik, ya, mengatur segala urusan, mudabbir, demikian. Ya, ar-rububiyah maknanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan sekaligus pemilik segala sesuatu, ya. Semua makhluk diciptakan oleh Allah dan menjadi miliknya juga. Yang sifat rububiyah ini didahulukan karena tujuan untuk apa? Isti'azah, meminta pertolongan dengan makna yang khusus, ya, meminta bantuan. Demikian. Nah, jadi ini adalah kata yang pertama kali Allah kenalkan. Kemudian, kapan kata Allah ini muncul? Ketika kaum musyrikin menanyakan, siapa sih Rabbmu, wahai Muhammad? Ya, hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ya.
Karena apa? Karena pada zaman dahulu, di zaman jahiliyah ternyata sudah banyak rob, ya, yaitu segala sesuatu yang disembah intinya selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum musyrikin berkata kepada Nabi Muhammad SAW, unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, ya, beritahu kami nasab Rabbmu. Kemudian turunlah surat Al-Ikhlas. Ya, kul, katakanlah wahai Muhammad tuh kepada orang-orang musyrikin itu, ya, ya, orang-orang yang ada di zaman jahiliyah tersebut. Gitu. Huwallahu ahad. Ya, dialah Rabb, yaitu namanya apa? Allah, ya, yang memiliki sifat esa, tunggal. Begitu. Allahus samad. Nah, lam yalid wa lam yulad. Nanti kita akan pelajari tafsirnya dan kita perdalam pada pertemuan surah Al-Ikhlas, ya, pekan depan insyaallah taala. Demikian. Nah, ya, kemudian di surah Toha ayat 14 Allah pun mengenalkan yang sama, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sesungguhnya aku adalah Allah, ya. Inni anallahu la ilaha illa ana, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku adalah Allah. Allah kabarkan demikian. Dan Allah berikan kalimatul haq wa kalimatul tauhid, ya. Nah, apa? Katakan, ya, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, kata Allah, illa ana, kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lanjutan dari firman tersebut surah Taha ayat 14, wa aqimis sholata lidzikri. Itu menjadi pengagungan amal yang sungguh luar biasa, ya. Nah, dan itu menjadi apa? Menjadi tiang agama. Gitu. Menjadi rukun Islam yang kedua. Kemudian, ya, di ayat yang kedua Allah mengenalkan sifat al-milku, yaitu kepemilikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Malikin Nas, rajanya manusia. Ya. Hal ini karena siapa saja yang meminta pertolongan, ya tentu tidak akan mendapati pertolongan melainkan dari pemiliknya. Karena pemiliknya yang paling tahu segala jenis kekurangan maupun kelebihan pada ciptaannya. Kemudian yang ketiga, Allah mengenalkan kata ilahin nas, di mana ilah itu ada makna ubudiyah di sana. Ya, ilah yaitu makluh, yang disembah. Ya, makanya dalam kalimat tauhid apa? La ilaha illallah, ada kata ilah di sana. Ya, yang artinya apa? Ma'bud, yang disembah, ma'luh, yang disembah, ma'bud, yang diibadahi. Nah, ya. Nah, itu apa? Untuk menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla ialah zat yang berhak untuk disembah. Baik, kita lanjut. Nah, ayat 1 sampai 3, balaghah yang bisa kita analisis, kalimat qul a'udzu birabbin nas, ya, dan juga setelahnya ini merupakan idofah, yaitu penyandaran yang tujuannya untuk memuliakan dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kata Rob itu disandarkan kepada manusia, maknanya apa sih? Sampai manusia itu, ya, terulang 3 kali, ya, pada pengenalan ketiga sifat Allah ini di ayat pertama, kedua, dan ketiga. Ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan manusia itu, ya, makhluk, ya, yang mulia atau makhluk yang telah Allah muliakan dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Begitu. Ya. Nah, dan ketiga sifat Allah disandarkan kepada manusia ini karena adanya makna isti'adzah. Yaitu apa? Permintaan pertolongan dari kejahatan yang memberi rasa was-was. Nanti akan kita bahas kata was-was. Ya, di antara sifat setan yang membisikkan, dan juga khannas, ya, yang menyusup halus begitu masuk ke dada-dadanya manusia.
Nah, ya, baik. Nah, kalimat birabbin nas, malikin nas, ilahin nas ini masuk kepada materi itnab teman-teman di dalam balaghah, tepatnya dalam ilmu ma'ani. Gitu. Itnab itu artinya pengulangan kata yang tujuannya tadi untuk takrim, yaitu memuliakan manusia. Karena nanti kita akan tahu dalil di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dan implementasi dari pemuliaan yang telah Allah berikan kepada manusia ada di surah Ad-Din gitu. Maka di sini tahu tidak dalil bahwa manusia itu makhluk yang telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya di Quran surah Al-Isra yaitu surat ke-17 ayat 70. Kata Allah apa? Walaqad karramna bani Adam. Bani Adam siapa? Kita An-Nas. Ya, al-insan. Nah, ya, semuanya bashar ya, itu diksi yang sama begitu. Walaqad karramna bani Adam kata Allah Subhanahu wa taala dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, keturunan Adam itu kita semua manusia. Dan apa penerapan pemuliaan dari Allah yang telah Allah berikan kepada manusia? Surah At-Tin. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah tekankan kalimatnya dengan kata laqad, luar biasa. Ini itu juga bisa dibahas nanti di dalam ilmu balaghah, ya. Untuk menyingkap segala jenis yang namanya mutaraddid, keraguan-raguan maupun syak, ya, maupun raib, ya. Keraguan-raguan disertai adanya pengingkaran, ya. Maka di situ menjadi tujuan untuk diletakkan atau dimasukkannya apa? Ada atau taukid perangkat-perangkat untuk menegaskan. Di antaranya apa? Laqad. Ya. Fi ahsani takwim kata Allah. Dengan sebaik-baiknya bentuk manusia diberikan akal, kecerdasan berbeda dengan hewan gitu, ya. Baik, masuk kita ayat yang keempat ya. Kita sedikit percepat. Nah, min syarril waswasil khannas ya. Min adalah huruf jar, syarri ya. Sama dia adalah isim tentunya karena nggak ada fiil yang terletak setelah huruf jar, teman-teman. Ya, fiil nggak ada yang majrur. Syarri di situ adalah isim disebutnya majrur. Maka apa bagaimana i'rab min syarri itu jarun wa majrurun dan ingat jar majrur selalu berkaitan atau terikat. Maka kita sebut di situ muta'alliqun atau muta'alliqani bi a'udzu sama. Dia berkaitan dengan lafal a'udzu. Al-waswas di situ apa? Mudhaf karena tandanya kasrah ya. Nah, sedangkan al-khannas di situ na'at. Na'at itu apa? Sifat. Begitu. Dan apa tafsir yang bisa kita dapatkan di sini? Al-waswas, ya. Nah, waswas, ya itu sama dari kata waswasah, ya. Waswasah, ya. Hiya ma yalqa fil qalbi minal afkari wal awham wat takhayalat, ya. Allati la haqiqata laha. Maknanya itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Utsaimin ya Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab tafsir beliau ya namanya judulnya apa? Juz Amma, tafsir Juz Amma. Nah, maknanya apa? Yaitu was-was, bisikan. Ya, bisikan syaitan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya dua sifat yang melekat pada diri syaitan, ya, bisikan-bisikan. Nah, yang banyak tersembunyi ya berupa berbagai pikiran masuk ke dalam pikiran. Nanti ada angan-angan dan juga khayalan yang tidak ada hakikatnya. Itu juga merupakan tipu daya syaitan. Nah, ini yang dibisikkan oleh syaitan pada hati-hati manusia, ya. Ya. Sehingga apa? Di mana syaitan itu ya memperindah perbuatan jahat dalam pandangan manusia. Jadi manusia apa? Bersemangat untuk melakukan perbuatan yang tercela atau tidak terpuji itu karena memang melihatnya adanya keindahan di sana. Ya. Nah, begitu. Ya. Nah, waswas sendiri ya. Sifat waswas, sifat setan, waswas ini ya, dia terulang 2 kali bentuk fiil madinya
Ya, itu ada di surah Toha ayat 121. Ya, surah Toha ayat 121. Jadi was-was itu terambil dari kata apa? Waswasa yuwaswisu. Nanti fil mudhoreknya ada. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada kata yuwaswisu. Naam. Waswasa. Baik. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fawaswasa ilaihi asyaitanu. Ya, di surah Taha ayat 121. Kemudian tempat yang kedua lagi ya, itu di surah Al-A'raf ayat 20. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fawaswasa lahuma asyaitanu ya liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima dan seterusnya. Nah, ya, di mana pada surah Taha ini syaitan membisikkan apa? Al-afkar yang sayyi'ah ya, pikiran-pikiran jahat kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Begitu. Ya. Kemudian ternyata terbakwalah ya Hawa istrinya gitu. Jadi ini bisa menepis anggapan kebanyakan orang yang mengatakan apa? Yang mendapatkan bisikan jahat dari syaitan itu adalah Hawa, kemudian mengajak suaminya tidak. Tidak demikian dalam Islam. Maka dijelaskan keduanya nanti ya, terbawa ajakan syaitan itu di surah Al-A'raf, yaitu surah yang ke-19 dalam urutan Al-Qur'an, tepatnya pada ayat 20 ya, pada ayat 20. Nah, kalau tadi itu surah Thaha ayat berapa? 120. Fawaswasa ilaihi syaitanu. Nah, surah Thaha ayat 20. Kalau ini surah Al-A'raf ayat 20. Fawaswasa lahuma, ada domir huma. Berarti apa? Keduanya, Adam dan Hawa. Nah, dan di sini ada khannas, teman-teman, ya. Ada kata khannas, ya. Apa sih makna khannas, ya? Khannas itu adalah sighah mubalaghah, ya. Bisikan, ya. Yang tersembunyi, ya, sembunyi-sembunyi dilakukannya. Nah, ini dia. Maknanya sebagaimana dikatakan di dalam kitab Maqayisul Lughah miliknya Ibnu Faris, ya, halaman 223, khannas al-kha wan nun wasin, ya, aslun wahid yadullu ala istighfa. Yang maknanya apa? Tasatur, teman-teman. Ya, maknanya adalah tasatur. Artinya apa? Tertutup. Ya, tertutup. Begitu. Nah, khannas itu maknanya tertutup. Oleh sebab itu di surah At-Takwir, ya. Nah, ini juga diartikan di surah At-Takwir dikenalkan adanya lafal khunnas. Nah, di surah At-Takwir dikenalkan adanya lafal khunnas yang maknanya apa? An-nujum. Ya, an-nujum. Begitu. Tepatnya pada ayat berapa itu? Ayat 15 surah At-Takwir, Al-Khunnas. Ya, fala uqsimu bil khunnas, ya. Maka aku bersumpah demi bintang kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Khunnas ini maknanya an-nujum, sedangkan Al-Khunnas ini turunan kata dari khannas, sighah mubalaghah, yang maknanya adalah tasatur. Iya, betul, karena bintang itu tertutup, tidak selamanya nampak. Ya, jadi ketika pagi hari maupun siang hari bintang itu tidaklah nampak, itu yang disebut dengan tasatur, tertutup. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke ayat 5. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin. Nah, sudurin nas. Naam. Alladzi di situ sebagai naat yang kedua. Nah, naat yang kedua. Yuwaswisu tadi, ya.
Nah, yuwaswisu itu adalah fi'il mudhari marfu dan fa'ilnya mustatir jawazan. Takdirnya apa? Huwa. Yuwaswisu. Nah, dan jumlah yuwaswisu ini adalah silatul mausul. Disebut silatul mausul karena kalimat yang terletak setelah isim mausul. Isim mausul itu kata hubung yang artinya yang. Itu allazi. Allazi tadi ya. Nah, fi sudur jar wa majrur yang muta'alliqnya apa? Ke yuwaswisu. Ya, simple. An-nasi jelas, mudhafun ilaih. Nah, apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala di dalam kitabnya ya, Taisirul Karimir Rahman. Nah, fi tafsir Kalamil Mannan. Jadi seakan ya, setan tersebut menjadikan perbuatan jahat tampak indah dalam pandangan manusia sehingga manusia bersemangat untuk mengerjakannya, bisikan begitu. Nah, ini sebagaimana ya yang telah Nabi sebutkan di mana perkataan sabda Nabi ini terekam di dalam kitab Sunan Abi Dawud ya As-Sijistani pada nomor hadis 4719. Bisa dirujuk teman-teman ya di mana ya sanadnya adalah haddatsana Musa ibnu Ismail haddatsana Hammad an Tsabitin an Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana yajri min ibni Adam. Sesungguhnya syaitan itu dia apa berada pada peredaran darah anak Adam majrad dami, peredaran darah. Ini jelas makanya kita diperintahkan untuk selalu meminta perlindungan yang disebut dengan isti'azah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, diriwayatkan dari sahabat siapa? Musa bin Ismail. Ya. Nah, baik kita masuk ke ayat yang terakhir. Ya, kita masuk ke ayat yang terakhir. Minal jinnati wan nas. Ya, bisikan tuh ada dari dua kelompok, ada dari jin sama dari annas. Gitu. Ya. Jinnah jelas ya, jar wa majrur gitu. Wan nas, nasnya apa? Ma'tuf begitu. Yang disandarkan kepada jinnah. Apa sih tafsirnya? Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin ya. Ya. Maknanya adalah bisikan tersebut takunu minal jin bisa terjadi dari jin ya takunu min bani Adam dan juga bisa terjadi dari bani Adam ya. Jadi yang menebarkan rasa was-was itu ada kalanya dari kalangan jin dan juga ada kalanya dari ya hati manusia. Nah, ya. Mungkin itu yang bisa kita dapatkan ya pagi hari ini dan kita tutup analisis balaghah terakhir ya. Maka ada di antara kata annas dan jinnah ini terdapat tibak ya. Apa sih tibak itu? Yaitu antonim lawan kata. Jinnah dan nas ya. Ini merupakan dua bentuk makhluk yang Allah ciptakan memiliki perbedaan ya. Nah, ini yang disebut dengan tibak. Kemudian di antara kata al-waswas dan yuwaswisu ini adanya jinas istiqaq ya, sinonim pecahan kata. Sinonim itu apa? Persamaan. Dan dia berasal dari apa? Kata yang sama. Itulah disebut dengan pecahan kata yaitu pecahan kata yang sama. Disebutnya apa? Jinas istiqaq. Dalam ilmu balaghah ini tepatnya akan dibahas materi ini dalam apa? Ilmu badi'. Ya. Nah, yang mempelajari apa keindahan makna maupun keindahan lafal dari kalimat bahasa Arab. Di sini fokus kita, kajian kita adalah keindahan di dalam kalimat bahasa Arab yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini selesai sudah pembahasan kita ya.
Saya ucapkan terima kasih. Jikalau ada yang didiskusikan, silahkan nanti disampaikan di grup. Ya, aku syukran lakum jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Wa iyyakum.